Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang akan membawakan sebuah tema yang berjudul pluralitas dan pluralisme agama. Baiklah, saya Qurratul Faiza dalam pembahasan ini akan didampingi oleh 3 teman saya, yakni Adam Widakdo Saputra, Fathia Salma Fidarini, dan Ivoran Bersada Salsadela. Baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama saya persilahkan untuk menjelaskan materi pengertian pluralitas dan pluralisme agama. Baiklah, di sini langsung saja. Untuk materi pertama, pengertian pluralitas dan pluralisme. Pengertian pluralitas. Kata pluralitas memiliki arti ada banyak macam, ada perbedaan, keanekaan. Pluralitas mengungkapkan fakta bahwa ada banyak, sedangkan pluralitas keagamaan artinya ada aneka agama dan orientasi keagamaan. Kemudian pengertian dari pluralisme. Pengertian pluralisme berasal dari bahasa Inggris pluralism. Kata ini diduga berasal dari bahasa Latin, yakni plures, yang berarti beberapa dengan implikasi perbedaan. Pluralisme adalah pandangan filosofi yang tidak mau mereduksi sesuatu pada satu prinsip terakhir, tetapi menerima sebuah keberagaman. Dari kata ini diketahui bahwa pluralisme atau pluralisme agama tidak menghendaki sebuah kesamaan atau keseragaman dalam bentuk agama. Jika terjadi keseragaman, maka tidak ada lagi pluralisme agama. Perbedaan dan persamaan pluralitas dan pluralisme agama. Pluralitas dan pluralisme seringkali dianggap sama, padahal keduanya itu memiliki makna yang berbeda. Pluralitas dan pluralisme adalah dua kata dari induk yang sama, yaitu kata plural yang artinya jamak atau lebih dari satu. Kemudian setelah mendapat imbuhan dari bagian akhir, makna keduanya menjadi berbeda. Kata pluralisme mendapat imbuhan isme yang pada akhirnya mengacu kepada makna yang khas, yaitu sebuah pemahaman. Pluralitas mendapat imbuhan itas yang kemudian maknanya mengacu kepada kondisi atau realitas yang terjadi. Maka pluralitas dalam hal agama mengacu pada kenyataan atau kondisi bahwa manusia memiliki berbagai macam agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Pluralitas bermakna kenyataan atau fakta bahwa terdapat keanekaragaman seperti ras, suku, warna kulit, golongan, bangsa, bahasa, dan agama. Pluralitas agama dimaknai dengan keanekaragaman agama atau kepercayaan. Maka hal demikian menunjukkan bahwa makhluk Tuhan itu sangat majemuk. Kemajemukan atau pluralitas menjadi suatu hal yang khas dan tidak dapat dipisahkan dari kemanusiaan itu sendiri. Keanekaragaman diciptakan bukan untuk kekacauan atau kesemrawutan, melainkan menjadi sebuah bukti keindahan yang diciptakan Tuhan. Keanekaragaman tidak bisa dilawan, ia akan selalu ada, yaitu disebut dengan sunnatullah. Pluralitas agama itu berbeda dengan pluralisme. Pluralitas mengakui bahwa adanya keberagaman agama, tidak mengakui kesamaan ataupun benarnya. Sedangkan pluralisme adalah sebuah paham yang mendoktrin bahwa kebenaran itu banyak dan tidak tunggal, bahwa seluruh agama pada hakikatnya menyembah Tuhan yang sama, hanya berbeda dalam penyebutan. Semuanya benar, tidak boleh mengklaim bahwa salah satu agama saja yang benar. Maka dengan demikian, makna pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat itu
serta beraneka ragam. Tetapi pluralisme juga harus disertai dengan adanya toleransi terhadap keragaman itu sendiri. Toleransi merupakan sikap atau kemampuan menghormati dan menghargai keyakinan dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain. Baik, yang selanjutnya adalah pluralisme agama. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas yang berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda. Ada beberapa definisi tentang pluralisme agama. Yang pertama, sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran. Dan dengan demikian, di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan setidaknya satu kebenaran dan nilai-nilai yang benar. Yang kedua, sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenaran yang eksklusif sama-sama sahih. Pendapat ini seringkali menekankan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama. Ketiga, sebagai sinonim untuk toleransi agama yang merupakan prasyarat untuk konsistensi harmonis antara berbagai peluk agama ataupun denominasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, pluralisme menurut berbagai agama. Yang pertama, agama Islam. Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan sebagai bagian dari keberagaman atau pluralitas. Namun, anggapan bahwa semua agama adalah sama atau pluralisme tidak diperkenankan. Dengan kata lain, tidak menganggap bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian sembah. Menerbitkan fatwa melarang paham pluralisme dalam agama Islam. Dalam fatwa tersebut, pluralisme didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk hidup dan berdampingan di surga. Namun, paham pluralisme ini banyak dijalankan dan kian disebarkan oleh kalangan muslim itu sendiri. Solusi Islam terhadap adanya pluralisme adalah dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing. Tapi solusi paham pluralisme agama diorientasikan untuk menghilangkan konflik dan sekaligus menghilangkan perbedaan dan identitas agama-agama yang ada. Yang kedua adalah agama Kristen. Dalam dunia Kristen, pluralisme agama pada beberapa dekade terakhir menyatakan bahwa menurut pandangan fenomenologis terminologi, pluralisme agama mempunyai arti sederhana, ialah realitas bahwa sejarah agama-agama menunjukkan berbagai tradisi serta kemajemukan yang timbul dari cabang masing-masing agama. Dari sudut pandang filsafat, istilah ini menyoroti sebuah teori khusus mengenai hubungan antar tradisi dengan berbagai klaim dan rival mereka. Istilah ini mengandung arti berupa teori bahwa agama-agama besar di dunia adalah pembentuk aneka ragam perspektif yang berbeda mengenai satu puncak hakikat yang misterius. Yang ketiga, agama Buddha. Dengan mencontoh pandangan Sang Buddha tentang toleransi beragam, Raja Asoka membuat dekret di batu cadas gunung. Hingga kini masih dapat dibaca, yang berbunyi, "Janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar tertentu. Dengan berbuat begini, kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya, kita akan merugikan agama kita sendiri di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan
agama-agama orang lain semata-mata karena dorongan rasa bakti pada agamanya, dengan berpikir bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri, maka dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, toleransi dan kerukunan beragamalah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri juga bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya perdebatan pluralisme dalam Islam. Sebelum masuk pada pembahasan, kita harus tahu dulu istilah pluralisme seringkali diartikan sebagai suatu keadaan masyarakat yang majemuk, khususnya pada masalah sosial dan politik yang berhubungan dengan budaya. Karena pemahaman tentang pluralisme hanya sampai pada pengertian menurut terminologi atau istilah. Dalam pandangan Nur Khalis Majid, beliau mengatakan bahwa pluralisme tidak bisa hanya sekedar paham masyarakat itu majemuk. Masyarakat itu beraneka ragam, beraneka suku atau agama. Tidak cukup. Mestinya pluralisme harus dipahami dari sudut pandang Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tapi tetap satu. Sedangkan menurut Fridtjof Swan, keberagaman agama tidak begitu penting, karena kalau dilihat-lihat dari sirah atau kisah-kisah para nabi, yang ada hanya satu kesatuan. Pendapat ini kemudian berhubungan dengan pendapat Ibnu Taimiyah dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya kami adalah keluarga besar para nabi, para anbiya. Agama kami satu, dan para nabi adalah bersaudara seayah, walaupun ibunya berbeda-beda. Ibnu Taimiyah mengatakan agama para nabi adalah satu, yaitu menyembah Allah, tiada sekutu baginya, yang tidak terikat pada waktu. Maksudnya setiap saat, setiap kapan saja dan di mana saja. Nah, disinilah kemudian secara bertahap, step by step, melalui nasikh mansukh, ajaran itu mengalami perubahan, mengalami pembaharuan ke arah yang lebih sempurna, kepada satu syariat. Kemudian disitulah Allah mengutus Nabi SAW, Islam sebagai keyakinannya menjadi agama yang satu. Nah, kemudian dari berbagai pendapat yang tadi, yang sudah dijelaskan oleh Nur Khalis Majid, kemudian Fridtjof Swan dan Ibnu Taimiyah, memperlihatkan kepada kita bahwa pluralisme cenderung kepada paham wahdatul adyan, atau kesatuan agama-agama, yang mana menjadi satu titik temu agama-agama dari berbagai syariat. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab. Baiklah, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua.
Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika terdapat kekurangpahaman dalam penyampaian kami bisa disampaikan dalam forum diskusi nantinya. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.